Ombak ganas menelannya hidup-hidup. Dokter cantik di ambang maut yang mengerikan. Seorang nelayan muda gagah berani datang bak pahlawan. Tapi akhir kisah cinta mereka sungguh tak terduga dan akan mengubah segalanya. Namun sebelum kita memulai ceritanya, mari kita beroda dan bersolawat dahulu supaya kesehatan dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Fajar baru saja mengoyak selimut malam di atas desa Arumbai. Warna lembayung dan emas cair tumpah di ufuk timur memantul lembut pada permukaan laut yang masih berbisik dalam tidurnya. Desa pesisir itu menggeliat pelan. 1-2 kokok ayam jantan memecah kesunyian, disusul aroma kopi dan nasi liwet yang mulai menguar dari dapur-dapur sederhana. Di salah satu rumah panggung yang kokoh menghadap laut, Widodo, pemuda berusia 25 tahun, telah terjaga. Matanya, setajam elang laut, menatap hamparan samudra dengan campuran hormat dan cinta yang mendalam. Laut adalah ibu sekaligus sahabat baginya. Kulitnya yang legam terbakar matahari dan otot-otot lengannya yang liat adalah saksi bisu perjuangannya sehari-hari. Namun, sorot matanya menyimpan kelembutan dan impian yang lebih besar dari sekadar tangkapan ikan harian. Widodo adalah anak sulung, pewaris tunggal perahu Bintang Kejora, peninggalan almarhum ayahnya. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga ia pikul dengan gagah berani sejak usia belia. Setiap pagi sebelum melaut, ia akan berhenti sejenak di depan foto ayahnya yang usang, memohon restu dalam diam. Doakan Widodo, Pak, semoga hari ini laut bermurah hati, bisiknya lirih, sebuah ritual yang memberinya kekuatan. Bukan hanya keluarga yang menjadi bebannya. Hati Widodo seringkali miris melihat kondisi desanya. Akses kesehatan yang sulit, anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer untuk sekolah dengan fasilitas seadanya, semua itu menggores kalbunya. Suatu saat nanti, tekadnya dalam hati, aku ingin Arumbai tidak lagi terpinggirkan. Impian itu ia simpan rapat, menjadi bahan bakar semangatnya setiap kali Bintang Kejora membelah ombak. Sementara itu, beberapa kilometer dari desa Arumbai, di sebuah cottage yang lebih mentereng dengan pemandangan pantai pribadi, Dr. Devi Larasati membuka jendela kamarnya. Angin laut yang membawa aroma garam segera menyapanya, menerbangkan beberapa helai rambut hitamnya yang panjang. Gadis kota itu tersenyum. Pemandangan matahari terbit dari tempat ini sungguh memukau, sebuah kemewahan yang jarang ia nikmati di tengah kesibukannya sebagai dokter di sebuah rumah sakit ternama di ibu kota. Devi bukan sekadar turis biasa. Kedatangannya ke wilayah pesisir ini membawa sebuah misi mulia. Ia sedang melakukan survei pendahuluan, mencari desa terpencil yang paling membutuhkan untuk dijadikan lokasi program bakti sosial kesehatan yang ia gagas bersama beberapa rekannya. Catatan kecil dan kamera selalu menemaninya. Kemarin ia telah mengunjungi beberapa desa, namun belum ada yang benar-benar mengklik di hatinya. Mungkin hari ini gumamnya penuh harap sambil menyeruput teh hangat. Ia merindukan pengabdian yang lebih personal, sentuhan langsung pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pagi itu, kehidupan di desa Arumbai berjalan seperti biasa. Para perempuan sibuk di dapur atau menjemur ikan, anak-anak bersiap ke sekolah dengan canda tawa riang, dan para lelaki, termasuk Widodo, mulai mendorong perahu-perahu mereka ke bibir pantai. Suara mesin perahu yang khas mulai terdengar, satu persatu menjauh, meninggalkan jejak buih putih di atas permukaan laut yang tenang. Langit biru cerah tanpa awan,
seolah menjanjikan hari yang penuh berkah. Setelah menyelesaikan sarapannya dan merapikan catatannya, Devi merasakan dorongan kuat untuk melihat laut lebih dekat. Ada sesuatu yang memanggilnya dari birunya samudra yang membentang. Ia teringat brosur persewaan perahu kecil yang ia lihat di lobi cottage. Sepertinya ide bagus untuk berkeliling sebentar di sekitar teluk, pikirnya. Siapa tahu aku bisa melihat pemukiman nelayan dari laut, mendapatkan perspektif yang berbeda untuk surveiku. Ia bergegas menuju tempat penyewaan perahu. Seorang bapak tua dengan senyum ramah menyambutnya. "Mau keliling sendiri, Nona Dokter?" Sapanya sepertinya sudah mengenal Devi dari beberapa staf cottage. "Iya, Pak. Hanya di sekitar sini saja, tidak akan jauh. Cuacanya sangat indah hari ini," jawab Devi. Matanya berbinar menatap laut yang berkilauan. "Memang indah, Nona, tapi laut ini seindah-indahnya juga punya rahasia. Hati-hati saja, jangan terlalu ke tengah jika sendirian," pesan bapak itu dengan nada bijak sambil membantu Devi naik ke perahu motor kecil. Devi mengangguk mengerti, meski dalam hatinya ia merasa sedikit geli dengan peringatan itu. Laut tampak begitu jinak pagi ini. Ia menyalakan mesin perahu dan dengan perlahan perahu mulai bergerak menjauhi pantai. Angin menerpa wajahnya, membawa perasaan bebas dan damai. Ia tak sabar untuk menjelajah, tak menyadari bahwa langit yang tadinya begitu cerah, di kejauhan mulai menyimpan gumpalan awan kelabu yang merayap pelan, membawa serta takdir yang tak terduga untuknya dan untuk seorang nelayan muda bernama Widodo. Awalnya, semua terasa sempurna. Perahu kecil itu melaju dengan stabil, membelah permukaan air yang jernih. Devi menghirup udara laut dalam-dalam, merasakan kebebasan yang jarang ia temui. Ia mengeluarkan kameranya, mengabadikan garis pantai yang melengkung indah dengan deretan, pohon kelapa melambai-lambai, serta beberapa pulau kecil berbatu karang di kejauhan. Sesekali, lumba-lumba melompat tak jauh dari perahunya, seolah menyambut kedatangannya dengan riang. Devi tertawa lepas, hatinya ringan. Untuk sesaat, beban pekerjaan dan kerumitan kota besar seolah lenyap tak berbekas. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Awan kelabu yang tadi hanya tampak sebagai noktah di kejauhan, kini bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menggulung dan membesar seperti raksasa yang terbangun dari tidurnya. Langit yang tadinya biru cemerlang dalam hitungan menit berubah menjadi tembaga gelap. Angin yang semula sepoi-sepoi bersahabat, kini bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Laut yang tadinya tenang bak permadani mulai beriak gelisah, membentuk puncak-puncak ombak kecil yang semakin lama semakin meninggi. Devi terkejut. Ia segera memutar haluan perahu, berniat kembali ke pantai. Namun, alam seolah tak memberinya kesempatan. Angin menderu semakin ganas, seperti ribuan serigala lapar. Ombak-ombak kini berubah menjadi dinding-dinding air yang mengayun-ayunkan perahunya dengan liar. Suara mesin perahu yang kecil meraung-raung, berusaha melawan, namun terdengar seperti bisikan di tengah hamukan badai yang mulai terbentuk. "Tidak, tidak!" Devi berteriak, lebih pada dirinya sendiri. Kepanikan mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengendalikan kemudi yang kini terasa begitu berat dan tak mau menurut. Perahu kecil itu terangkat tinggi oleh satu ombak besar, lalu terhempas keras ke palung di antara dua gelombang. Air laut mulai masuk, membasahi kakinya. Ia mencengkeram pinggiran perahu sekuat tenaga,
Matanya nanar mencari daratan yang kini tampak semakin jauh, dan buram tertutup tirai hujan yang mulai turun dengan derasnya. Dan kemudian, tanpa peringatan lebih lanjut, sebuah ombak yang jauh lebih besar dari sebelumnya datang menggulung dari sisi perahu. Benturannya begitu keras, memekakkan telinga. Devi merasakan perahunya miring dengan sudut yang mustahil. Lalu, dalam sekejap mata, dunia terbalik. Kegelapan dan dinginnya air laut langsung menelannya. Ia terlempar dari perahu, tergulung-gulung di bawah permukaan. Untuk beberapa saat, ia kehilangan orientasi, tak tahu mana atas mana bawah. Paru-parunya terasa seperti akan meledak. Dengan sisa tenaga, ia berjuang, menendang-nendang, berusaha mencapai permukaan. Ketika kepalanya akhirnya berhasil menyembul keluar, ia terbatuk-batuk hebat memuntahkan air asin. Perahunya sudah terbalik, hanya menyisakan bagian bawahnya yang tampak di antara buih ombak. Ia mencoba berenang ke arah perahu, namun arus yang begitu kuat menyeretnya menjauh dengan cepat. Setiap kali ia mencoba melawan, ombak lain datang menghantam, menenggelamkannya sesaat. Daratan kini hanya siluet samar di kejauhan, sendirian. Di tengah lautan yang murka, Devi mulai merasakan cengkeraman dingin keputusasaan yang sesungguhnya, sementara arus ganas tanpa ampun terus menariknya semakin jauh ke tengah samudera yang menggelap. Setiap otot di tubuhnya menjerit kelelahan. Tenggorokannya perih karena terlalu banyak menelan air asin dan berteriak minta tolong, meski ia tahu suaranya pasti lenyap ditelan deru angin dan gemuruh ombak yang memekakkan telinga. Ia memeluk sepotong papan yang berhasil diraihnya dari sisa-sisa perahunya yang hancur, satu-satunya benda yang membuatnya tetap terapung. Dingin mulai merasuk hingga ke tulang sumsum, dan kelopak matanya terasa begitu berat. Bayangan orang-orang terkasih melintas bergantian, memberinya sedikit kekuatan untuk terus bertahan, meski harapan kian menipis laksana kabut pagi. Sementara itu, beberapa mil laut dari tempat Devi terombang-ambing, Widodo sedang berjuang mengendalikan bintang kejora di tengah badai yang datang tiba-tiba. Ia sudah biasa menghadapi laut yang mengamuk, namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Langit menggelap begitu cepat, dan angin membawa aroma bahaya yang lebih pekat dari biasanya. Ia memutuskan untuk memotong jalurnya dan segera kembali ke pantai. Jaringnya baru terisi separuh. Keselamatan adalah yang utama. Saat itulah, di antara jeda raungan angin, telinga tajamnya menangkap sesuatu. Suara yang sangat lirih, nyaris tak terdengar, seperti pekikan camar yang kesakitan. Widodo mengernyit, menajamkan pendengarannya. Itu bukan suara burung, itu seperti suara manusia, jeritan putus asa. Ia mematikan mesin perahunya sejenak, membiarkan bintang kejora bergoyang liar di atas ombak. Sunyi sesaat, hanya suara alam yang murka. Lalu terdengar lagi, lebih jelas kali ini terbawa angin dari arah timur laut. Tolong! Hati Widodo serasa diremas. Ia tahu betul area itu. Area di mana wisatawan kadang nekat menyewa perahu kecil tanpa pemandu berpengalaman. Ia menatap ke arah datangnya suara. Hanya dinding hujan dan ombak ganas yang terlihat. Siapapun yang berada di luar sana pasti dalam bahaya besar. Naluri pelautnya, hati nuraninya sebagai sesama manusia bergejolak. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ya Allah, lindungilah, bisiknya seraya memutar haluan bintang kejora, bukan menuju pantai yang aman, melainkan kembali ke jantung badai,
ke arah sumber suara samar tadi. Mesin perahu kembali meraung, kini dengan deru yang lebih bersemangat, seolah memahami tekad tuannya. Setiap hempasan ombak yang menerpa lambung Bintang Kejora terasa seperti pukulan godam, namun Widodo tetap teguh pada kemudinya. Matanya awas, memindai lautan kelabu di depannya, mencari tanda-tanda kehidupan di tengah amukan alam yang maha dahsyat. Ia tahu ini adalah pertaruhan nyawa, namun bayangan seseorang yang mungkin sedang berjuang antara hidup dan mati di luar sana mengalahkan segala rasa takutnya. Tekadnya sudah bulat. Ia akan menemukan sumber suara itu apapun risikonya. Badai boleh saja mengamuk, namun semangatnya untuk menolong menyala lebih terang. Bintang Kejora, perahu kecilnya yang setia, kini seperti daun kering di tengah pusaran air raksasa. Setiap ombak yang datang adalah gunung air yang siap menelan mereka bulat-bulat. Hujan turun bukan lagi seperti tirai, melainkan seperti jutaan jarum es yang menghujam tanpa ampun, membuat pandangan hanya sejauh beberapa jengkal di depan haluan. Namun tangan Widodo mencengkeram kemudi dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya tak henti menyapu setiap sudut lautan yang bisa ia jangkau, mencari sekecil apapun tanda. Tujuannya hanya satu, menemukan sumber suara itu, menyelamatkan nyawa yang mungkin sedang diambang batas. Ia mengandalkan seluruh pengetahuannya tentang laut yang telah diwariskan turun-temurun dan diasahnya sejak kanak-kanak. Ia membaca arah angin yang berubah-ubah, pola arus yang menggila, bahkan buih ombak yang pecah di kejauhan. Instingnya yang lebih tajam dari pisau belati menuntunnya melewati labirin gelombang ganas. Sesekali perahunya terangkat vertikal, lalu terjun bebas menghantam permukaan laut, mengirimkan getaran hebat ke seluruh tubuhnya. Perutnya seperti diaduk-aduk, namun ia menahannya. Tidak ada ruang untuk kelemahan saat ini. Sementara itu, di tengah lautan tak bertepi, Devi semakin terbenam dalam keputusasaan. Potongan papan yang menjadi satu-satunya pegangannya terasa semakin licin. Tenaganya terkuras habis. Setiap upaya untuk tetap sadar terasa seperti mengangkat beban bertonton. Dingin telah merayap ke seluruh persendiannya, membuatnya kaku dan sulit bergerak. Ia sudah tak sanggup lagi berteriak. Suaranya hilang, ditelan oleh parau dan kelelahan. Pandangannya mulai kabur. Apakah ini akhir dari segalanya? Mimpi-mimpinya, keluarganya, semua berkelebat seperti film bisu yang rusak. Ibu, ayah. Bisiknya nyaris tak terdengar. Air mata bercampur dengan air laut di pipinya. Harapan kini hanya tinggal serpihan kecil yang hampir padam. Widodo terus berjuang. Ia tahu setiap detik sangat berharga. Badai ini seperti tak ada habisnya. Ia melihat ke langit yang pekat, mencoba memperkirakan berapa lama lagi badai akan berlangsung. Nihil, alam sedang menunjukkan kekuatannya yang absolut. Ia teringat pesan ayahnya dulu. Laut bisa menjadi sahabat terbaik, nak. Tapi ia juga bisa menjadi musuh paling kejam jika engkau tak menghormatinya. Saat ini, laut sedang menjadi musuh. Hampir 1 jam ia bertarung melawan badai, menyisir area yang ia perkirakan menjadi lokasi korban. Belum ada tanda-tanda, sempat terbersit keraguan, apakah suara tadi hanya ilusi, apakah ia hanya mengejar bayangan. Namun, hatinya menolak untuk menyerah. Ia teringat kembali jeritan lirih itu. Itu nyata. Seseorang membutuhkan pertolongan. Kemudian, di antara deburan ombak yang menggila dan tirai hujan yang sedikit mereda untuk sesaat, matanya menangkap sesuatu.
sebuah warna cerah yang kontras dengan kelabu lautan. Sangat jauh, hampir tak terlihat. Merah atau jingga warna yang tak seharusnya ada di tengah badai seperti ini. Jantung Widodo berdegup kencang. Mungkinkah itu pelampung? Atau bagian dari perahu? Atau seseorang? Tanpa pikir panjang, ia mengarahkan bintang kejora menuju titik warna itu, menerjang ombak dengan semangat baru yang berkobar-kobar. Secercah, harapan mulai menyinari kegelapan di hatinya. Semakin dekat, titik warna itu semakin jelas. Bukan pelampung, bukan serpihan perahu. Itu adalah sehelai kain dan di bawahnya sesosok tubuh yang mengapung lemah, separuh tenggelam, hanya sesekali muncul ke permukaan di antara gulungan ombak. Jantung Widodo seolah berhenti berdetak. Itu dia, itu pasti dia dengan bintang kejora yang melompat-lompat liar. Widodo berjuang mendekat. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin atau lelah, tapi juga karena campuran antara harapan dan ketakutan. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, ia bisa melihat wajah pucat pasi itu. Seorang perempuan muda, matanya terpejam, rambutnya yang panjang terurai lepek menutupi sebagian wajahnya. Ia memeluk erat sepotong papan kayu. Widodo berteriak sekuat tenaga, "Bertahanlah, aku datang." Namun tak yakin suaranya terdengar. Akhirnya, setelah beberapa kali manuver berbahaya yang nyaris membuat bintang kejora terbalik, sisi perahunya berhasil bersisian dengan tubuh perempuan itu, Devi. Meski tak mengenalnya, Widodo tahu ia harus menyelamatkannya. Kondisinya sangat lemah, hampir tak sadarkan diri. Mengangkat tubuh yang lemas dan basah kuyup ke atas perahu yang berguncang hebat diterpa ombak setinggi atap rumah adalah rintangan berikutnya yang luar biasa sulit. Widodo mengikat tali kemudi, lalu dengan hati-hati meraih lengan Devi. Dinginnya menembus hingga ke tulangnya. "Nona, bangunlah, pegang tanganku." Ia berteriak, mencoba menyadarkannya. Devi hanya mengerang lemah, matanya sedikit terbuka, namun tatapannya kosong. Setiap kali Widodo mencoba menarik, ombak besar datang menghantam, mengancam menarik mereka berdua ke dalam pusaran air. Tenaganya sendiri sudah banyak terkuras. Ia tahu, ia tak punya banyak waktu. Dengan satu tarikan terakhir yang menguras seluruh sisa kekuatannya, diiringi doa yang tak putus dalam hati, Widodo berhasil menyeret tubuh Devi melewati bibir perahu. Bruk! Devi jatuh tergeletak di lantai. Bintang kejora tak bergerak. Widodo terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia segera memeriksa denyut nadi Devi di lehernya. Lemah, tapi ada. Syukur kepada Yang Maha Kuasa. Namun perjuangan belum berakhir. Badai masih mengamuk dengan intensitas yang sama. Bintang kejora kini membawa beban tambahan, membuatnya semakin sulit dikendalikan. Air laut terus masuk ke dalam perahu. Widodo segera meraih gayung dan mulai menguras air secepat mungkin dengan satu tangan, sementara tangan lainnya berusaha mengendalikan kemudi. Ia membuka jaketnya yang juga basah, lalu dengan sedikit ragu menyelimuti tubuh Devi yang menggigil hebat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. "Bertahanlah, Nona, kita akan selamat," bisik Widodo, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia menatap daratan yang masih seperti fata morgana di kejauhan. Perjalanan kembali akan menjadi pertaruhan hidup dan mati yang sesungguhnya. Bintang kejora meraung berjuang melawan setiap terjangan ombak, namun kini suaranya terdengar sedikit berbeda. Ada nada parau dan tersendat, seolah perahu kecil itu pun mulai kelelahan dan terluka parah akibat amukan badai yang tak kunjung reda.
Widodo merasakan getaran aneh dari bawah papan kayu tempatnya berpijak. Firasat buruk mulai menyergapnya. Ia berusaha keras mempertahankan laju perahu menuju siluet daratan yang bagai timbul tenggelam di antara kabut hujan dan ombak raksasa. Devi masih terbaring lemah. Sesekali mengerang pelan, bibirnya membiru karena dingin yang menggigit. "Bertahanlah sedikit lagi," gumam Widodo, lebih banyak menyemangati dirinya sendiri. Ia mencoba menambah kecepatan mesin, berharap bisa segera membelah jarak yang terasa tak berujung ini. Namun, bukannya bertambah cepat, suara mesin bintang, Kejora justru semakin tersengal-sengal seperti orang tua yang kehabisan napas. Lalu, dengan satu sentakan keras dan suara batuk yang memilukan, mesin itu mati. Seketika, keheningan yang tercipta setelah deru mesin lenyap terasa lebih menakutkan daripada raungan badai itu sendiri. Hanya suara angin yang bersuit-suit dan gemuruh, ombak yang kini mendominasi. Bintang Kejora kehilangan kendali, terombang-ambing tak berdaya, diseret kemanapun arus dan angin membawanya. Widodo mencoba menghidupkan mesin berkali-kali, menarik tali starter dengan sisa tenaganya, namun sia-sia. Mesin itu tak bergeming. Tidak sekarang. Teriak Widodo frustrasi memukul badan mesin yang dingin. Ia menatap nanar ke sekeliling. Daratan yang tadi sempat terlihat kini kembali hilang ditelan pekatnya badai. Mereka benar-benar sendirian, terisolasi di tengah samudera yang murka, di atas perahu yang kini tak lebih dari sepotong kayu tak bertuan. Harapan yang tadi sempat membuncah, kini merosot drastis. Ia memeriksa persediaan. Hanya ada sedikit air minum di botol yang sudah setengah kosong dan beberapa potong roti kering yang mulai basah. Tidak cukup. Terlebih lagi, kondisi Devi semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin dingin, napasnya dangkal dan cepat. Hipotermia jelas telah menyerangnya. Jika mereka tak segera mendapatkan pertolongan atau mencapai daratan, nyawa perempuan itu tak akan bertahan lama. Widodo terduduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak badai menerjang, rasa putus asa yang pekat mulai merayapinya. Ia telah berusaha sekuat tenaga mempertaruhkan nyawanya, namun kini seolah semua usahanya sia-sia. Laut yang selama ini menjadi sahabatnya, kini menunjukkan wajahnya yang paling bengis. Ia menatap wajah Devi yang pucat. Ada rasa bersalah yang menyusup. Ia telah membawa perempuan ini ke atas perahunya, berjanji akan menyelamatkannya, namun kini mereka berdua terancam binasa bersama. Bintang Kejora, perahu kesayangannya, juga tampak terluka. Beberapa bagian papannya retak akibat hantaman ombak, air laut semakin mudah merembes masuk. Widodo meraih dayung cadangan, mencoba mengarahkan perahu. Namun apa daya tenaganya melawan kekuatan badai yang begitu besar? Dayung itu terasa seperti tusuk gigi di tengah gelombang raksasa. Langit semakin gelap menandakan malam akan segera tiba. Dan malam di tengah badai, di atas perahu yang rusak tanpa mesin, adalah mimpi buruk terliar bagi setiap pelaut. Semua jalan seolah buntu, menyisakan keheningan yang mencekam dan kepasrahan yang nyaris menelan sisa-sisa semangat juangnya. Widodo menunduk menatap air laut yang bergolak di bawah perahunya yang semakin limbung. Hujan masih saja mencambuk tanpa belas kasihan. Ia melirik Devi. Napas perempuan itu semakin tak teratur. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Ayahnya pernah berkata, seorang pelaut sejati tidak akan menyerah pada lautan. Bahkan ketika maut sudah di depan mata,
Selalu ada satu celah, nak, sekecil apapun itu, satu celah. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya, sejelas kilat yang baru saja menyambar di kejauhan. Ada sebuah tempat, beberapa mil dari posisi mereka sekarang, jika perhitungannya benar. Bukan pantai, melainkan sebuah ceruk sempit di antara dua tebing karang raksasa yang menjulang angkuh. Penduduk desa menyebutnya Mulut Naga karena keganasannya. Tempat itu sangat berbahaya, dipenuhi batu-batu karang tajam yang tersembunyi di bawah permukaan air, dan arusnya berputar liar. Bahkan nelayan paling berpengalaman pun akan berpikir 1000 kali untuk mendekatinya, apalagi di tengah badai seperti ini. Namun, di balik keganasan itu, jika berhasil melewatinya, ada sebuah teluk kecil yang tersembunyi, terlindung dari amukan ombak besar. Itu adalah tempat para tetua dulu kadang berlindung jika terjebak badai mendadak di sisi lain, Tanjung, jantung. Widodo berdegup kencang. Itu adalah pilihan yang gila, hampir seperti bunuh diri. Satu kesalahan kecil saja, bintang kejora akan hancur berkeping-keping, menghantam dinding karang, dan mereka berdua akan menemui ajal dengan cara yang mengerikan. Namun apa pilihan lainnya? Pasrah terombang-ambing di tengah lautan hingga malam tiba, menunggu kedinginan dan kelaparan merenggut nyawa mereka perlahan? Atau lebih buruk lagi, perahu mereka pecah dihantam ombak di lautan terbuka tanpa ada harapan. Ia menatap Devi lagi. Wajah pucat itu, napas yang tersengal. Tidak, ia harus mencoba. Demi nyawa perempuan ini, demi janji tak terucap untuk menyelamatkannya. Sekecil apapun peluangnya, itu lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Nona, jika kau masih mendengarku, bisik Widodo, suaranya serak bercampur putus asa dan tekad. Aku akan mencoba sesuatu, berpeganganlah yang erat. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan peganganmu. Entah Devi mendengarnya atau tidak, Widodo tak tahu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali meraih dayung cadangannya yang sudah sedikit retak. Ia merobek kain dari bajunya yang sudah compang-camping, mengikatkannya lebih erat pada tangan agar dayung tak mudah terlepas. Ia mempelajari arah angin dan ombak dengan seksama, mencoba membaca setiap gerakan alam yang ganas itu. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya nyawanya, tapi juga nyawa perempuan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Tunjukkan aku jalan. Doanya dalam hati, seraya mulai mengayuh dengan susah payah, mengarahkan bintang kejora yang ringkih menuju siluet samar tebing-tebing karang yang mulai terlihat di kejauhan setiap kali kilat menyambar. Setiap kayuhan terasa seperti mengangkat beban ratusan kilogram. Otot-ototnya menjerit, napasnya memburu. Namun di matanya terpancar keputusan yang tak tergoyahkan. Ia akan menantang Mulut Naga, mempertaruhkan segalanya demi satu kesempatan terakhir untuk hidup. Gelombang raksasa menghadang di depan, siap menelan mereka. Namun Widodo tak gentar, ia terus mengayuh menuju pilihan terakhirnya. Air mata dan keringat bercampur dengan air hujan di wajahnya. Setiap ototnya terasa seperti terbakar, namun ia tak memedulikannya. Di depannya, celah sempit Mulut Naga kini terlihat semakin jelas, bagaikan gerbang neraka dengan gigi-gigi karang tajam yang siap menyambut. Suara ombak yang pecah menghantam tebing terdengar memekakkan telinga, lebih keras dari gemuruh badai di lautan terbuka. Widodo mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia harus bisa membaca jeda antar ombak, mencari momen yang tepat untuk melesak masuk. Satu kesalahan dan semua akan berakhir. Ia menunggu, matanya awas. Lalu, sebuah ombak raksasa
baru saja pecah, dan untuk beberapa detik tercipta aliran air yang sedikit lebih tenang sebelum ombak berikutnya datang. Sekarang, batinnya, ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengayuh sekuat maut. Bintang Kejora meluncur maju, nyaris menyerempet dinding karang yang licin dan tajam. Suara gesekan dan dentuman kecil terdengar saat sisi perahu menghantam batu. Namun, Widodo tak peduli, terus mengayuh. Mereka melewati lorong sempit itu dalam kegelapan yang mencekam, diiringi suara gemuruh air yang memantul di dinding-dinding tebing. Lalu, seolah keajaiban, mereka keluar dari lorong itu dan memasuki sebuah teluk kecil yang relatif tenang. Air di sini masih beriak, namun jauh lebih jinak dibandingkan lautan di luar sana. Dinding-dinding tebing tinggi mengelilingi teluk, memecah kekuatan angin dan ombak. Mereka berhasil. Mereka selamat dari amukan badai utama. Widodo langsung terkulai. Dayung terlepas dari tangannya yang kebas dan terluka. Napasnya tersengal hebat. Ia menyandarkan Bintang Kejora yang sudah compang-camping ke dinding tebing yang landai. Dengan sisa tenaga, ia menarik tubuh Devi yang masih tak sadarkan diri lebih ke tengah perahu, melindunginya dari sisa-sisa tempias, hujan dan angin yang masih menerobos masuk. Ia merapatkan jaketnya yang ia gunakan untuk menyelimuti Devi, lalu duduk di sampingnya, mencoba menghangatkan tubuh perempuan itu dengan panas tubuhnya sendiri yang juga sudah mulai menurun. Di teluk tersembunyi itu, di tengah sisa-sisa badai yang masih meraung di luar, waktu seolah berhenti. Widodo dengan sabar merawat Devi sebisanya. Ia membersihkan wajah Devi dari air garam dan kotoran dengan ujung bajunya yang sedikit lebih kering. Ia mencoba memberikan Devi sedikit air minum dari botolnya, meneteskannya perlahan ke bibir pecah-pecah itu. Sesekali Devi mengerang dan Widodo akan berbisik lirih, "Tenang Nona, kita aman sekarang, bertahanlah." Entah berapa lama mereka di sana. Perlahan, Devi mulai sadar. Kelopak matanya yang berat terbuka sedikit. Pandangannya kabur, namun ia bisa merasakan kehangatan di sampingnya dan sentuhan lembut di keningnya. Ia melihat wajah Widodo yang lelah, namun penuh perhatian, begitu dekat. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, ia melihat bukan hanya seorang nelayan, melainkan seorang pahlawan dengan ketulusan yang memancar dari sorot matanya yang teduh, meski dipenuhi kelelahan. Keberanian lelaki itu, kehangatan hatinya yang tulus merawatnya tanpa pamrih di tengah situasi paling mengerikan, semua itu meresap ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Ada sesuatu yang berdesir, benih perasaan yang tak ia mengerti, mulai tumbuh di tengah ketergantungan dan kerentanannya. Fajar akhirnya menyingsing, membawa serta harapan baru. Badai telah sedikit mereda, meski langit masih mendung, dan bersamaan dengan cahaya pagi pertama yang menembus celah tebing, terdengar suara samar dari kejauhan, suara mesin perahu lain. Widodo menegakkan tubuhnya, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas. Itu pasti tim pencari dari desanya. Ia segera meraih sepotong kain putih yang tersisa dari layar cadangan, mengikatkannya pada ujung dayung yang patah, lalu melambai-lambaikannya sekuat tenaga sambil berteriak. Tak lama kemudian, sebuah perahu yang lebih besar muncul di mulut teluk. Wajah-wajah cemas dari para nelayan desa Arumbai, rekan-rekan Widodo, berubah menjadi lega melihat mereka. Pertolongan telah tiba. Widodo menatap Devi, dan untuk pertama kalinya, Devi berhasil memberinya senyum lemah, sebuah senyum yang syarat dengan rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghangatkan hati Widodo
melebihi mentari, pagi itu evakuasi berjalan cepat. Devi segera dilarikan ke puskesmas terdekat di kecamatan, sementara Widodo setelah memastikan Devi dalam penanganan medis kembali ke pelukan keluarganya di desa Arumbai dengan rasa syukur yang meluap. Meski tubuhnya penuh luka gores dan memaring, hatinya merasa utuh. Hari-hari berikutnya, Devi dirawat dengan intensif. Kondisinya berangsur membaik. Setiap sore, setelah selesai dengan urusan melautnya yang tak bisa ia tinggalkan, Widodo akan menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menjenguk Devi. Ia akan datang membawa buah-buahan segar dari kebun kecil ibunya atau ikan bakar hasil tangkapannya sendiri. Mereka tak banyak bicara pada awalnya. Kehadiran Widodo yang tulus dan tatapan matanya yang teduh sudah cukup menjadi penghiburan bagi Devi. Namun, seiring waktu, percakapan mulai mengalir. Devi menceritakan tentang kehidupannya di kota, tentang mimpinya sebagai dokter, dan tentang tujuan awalnya datang ke daerah pesisir itu untuk melakukan survei program kesehatan. Widodo dengan kesederhanaannya bercerita tentang laut, tentang desanya, tentang harapan-harapannya untuk Arumbai. Dari cerita-cerita itulah mereka semakin mengenal pribadi masing-masing. Devi melihat ketulusan, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam diri Widodo yang jauh melampaui penampilannya sebagai nelayan biasa. Widodo menemukan kehangatan, kecerdasan, dan semangat pengabdian yang besar dalam diri Devi. Pengalaman hidup dan mati yang mereka lalui bersama di tengah badai telah menempa ikatan yang luar biasa kuat di antara mereka. Bagi Devi, rasa terima, kasihnya pada Widodo telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Setiap kali ia menatap mata lelaki itu, ia teringat akan keberaniannya yang tanpa pamrih, kelembutan tangannya saat merawatnya di teluk tersembunyi, dan rasa aman yang ia rasakan di dekatnya meski di ambang maut. Ini bukan sekadar kekaguman, melainkan getaran cinta yang tulus dan tak terduga yang tumbuh subur di hatinya. Ia sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Widodo pun merasakan hal serupa. Senyum Devi, tatapan matanya, suaranya yang lembut, semua itu mengisi relung hatinya yang selama ini hanya diisi oleh deburan ombak dan impian tentang desanya. Ia seorang nelayan sederhana, berani mencintai seorang dokter dari kota. Pikiran itu sempat membuatnya gamang. Namun, dukungan dari ibunya dan beberapa tetua desa yang melihat kedekatan mereka memberinya sedikit keberanian. Jika hati sudah berkata, "Jangan kau abaikan, nak. Jodoh itu rahasia Sang Pencipta," begitu nasihat ibunya suatu malam. Tepat sehari sebelum Devi dijadwalkan kembali ke kota untuk pemulihan lanjutan, setelah ia dinyatakan cukup sehat untuk melakukan perjalanan, Widodo datang menemuinya. Kali ini, ia tak membawa buah tangan. Ia hanya membawa hatinya yang bulat dan tekadnya yang membaja. Mereka duduk di taman kecil puskesmas, di bawah pohon rindang. Dengan suara sedikit bergetar namun tatapan mata yang mantap, Widodo memulai. "Nona, Devi, atau bolehkah saya memanggilmu Devi saja?" Devi tersenyum. "Tentu, Widodo." "Devi," lanjut Widodo, "saya tahu saya ini hanya seorang nelayan. Kehidupan saya jauh berbeda dengan kehidupanmu di kota. Tapi sejak pertemuan kita di tengah badai itu, ada sesuatu yang berubah di hati saya." Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan indah seperti orang-orang kota. Tapi yang saya rasakan ini tulus." Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari anyaman kulit kerang. Di dalamnya
Ada sebuah cincin sederhana, terbuat dari perak dengan hiasan sebutir mutiara kecil yang ia temukan sendiri di dasar laut beberapa tahun silam dan ia simpan. Devi Larasati, ucap Widodo dengan suara yang kini lebih tegas, menatap langsung ke mata Devi yang mulai berkaca-kaca. Maukah kau menerima hati seorang nelayan ini? Maukah kau menjadi pendamping hidupku, menjadi mentari di desa Arumbai bersamaku? Air mata haru tak terbendung lagi mengalir di pipi Devi. Lamaran itu begitu sederhana namun syarat dengan ketulusan yang menggetarkan jiwanya. Ia teringat semua yang telah mereka lalui. Badai, perjuangan, dan kini sebuah pengakuan cinta yang begitu murni. Jawabannya sudah ada di hatinya bahkan sebelum Widodo selesai bicara. Dengan senyum yang merekah di antara air mata, Devi mengangguk pelan. "Iya Widodo, aku mau," bisiknya. Momen itu adalah puncak kebahagiaan. Dua hati yang dipertemukan oleh badai kini bertaut dalam janji cinta. Langit sore itu menjadi saksi bisu, dan kabar gembira itu segera menyebar, membawa kehangatan bagi desa Arumbai yang telah lama merindukan fajar baru. Beberapa purnama kemudian, di bawah langit senja yang sama indahnya dengan hari lamaran mereka, desa Arumbai menjadi tuan rumah sebuah perhelatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Janji suci antara Widodo, sang nelayan pemberani, dan Devi, dokter cantik berhati mulia, akan diikrarkan. Pantai yang dulu menjadi saksi bisu amukan badai, kini dihias dengan janur kuning, melengkung, dan untayan bunga-bunga liar berwarna-warni. Suara gamelan tradisional yang dimainkan oleh para tetua desa mengalun syahdu, berpadu dengan deburan ombak yang kali ini terdengar seperti senandung bahagia. Seluruh warga desa Arumbai tumpah ruah, wajah mereka berseri-seri. Mereka datang bukan hanya sebagai tamu tetapi sebagai keluarga besar yang turut merasakan kebahagiaan anak-anak mereka. Widodo, gagah dalam balutan pakaian adat terbaiknya, berdiri dengan senyum haru di samping Devi yang terlihat begitu anggun dan mempesona dalam kebaya sederhana namun elegan. Wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan yang murni. Di hadapan penghulu, disaksikan oleh lautan luas dan seluruh penduduk desa, mereka mengucap janji sehidup semati. Air mata kebahagiaan membasahi pipi banyak orang, termasuk Ibu Widodo yang tak henti mengucap syukur. Badai yang nyaris merenggut nyawa justru telah mengantarkan jodoh yang tak terduga, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam ikatan cinta yang suci. Setelah pernikahan, Devi tidak kembali ke kota. Keputusannya sudah bulat. Ia memilih untuk tinggal dan mengabdikan ilmunya di desa Arumbai. Dengan dukungan penuh dari Widodo dan bantuan warga, ia mulai merintis sebuah balai pengobatan kecil di salah satu sudut desa yang selama ini kosong. Bukan lagi sebagai survei untuk program besar dari kota, melainkan sebagai wujud cintanya pada Widodo dan pada desa yang kini telah menjadi rumahnya. Setiap pagi, sebelum Widodo melaut dengan bintang kejora yang telah diperbaiki dan kini terasa lebih kokoh, Devi akan melepasnya dengan doa dan senyuman, lalu membuka pintu balai pengobatannya, siap melayani warga yang membutuhkan. Kehadiran Devi membawa perubahan besar bagi desa Arumbai. Pengetahuan tentang kesehatan meningkat, anak-anak tumbuh lebih sehat, dan para ibu tak lagi cemas berlebihan saat buah hatinya sakit. Desa itu seolah menemukan kembali jiwanya, berdenyut dengan harapan dan semangat baru.
Kisah Widodo dan Devi menjadi legenda di Desa Arumbai diceritakan turun-temurun. Sebuah kisah cinta yang lahir dari rahim badai membuktikan bahwa takdir seringkali memiliki jalannya sendiri yang penuh misteri dan kejutan. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menaklukkan alam, melainkan menaklukkan rasa takut di hati demi menolong sesama. Ia menunjukkan bahwa ketulusan cinta mampu melampaui segala perbedaan latar belakang, status sosial, maupun gemerlap duniawi. Dan yang terpenting, kisah mereka adalah pengingat abadi bahwa seganas apapun badai kehidupan menerpa, ia bisa jadi tengah menuntun kita menuju pelabuhan hati yang paling tenang dan membahagiakan, tempat di mana cinta sejati berlabuh untuk selamanya. Di tepi samudra itu, di bawah langit Arumbai yang selalu memesona, cinta mereka bersemi sekuat karang sedalam lautan.